Shalom, salam jumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan. Segala pujian, hormat, dan syukur patut kita persembahkan kepada Tuhan, karena oleh kasih-Nya, oleh perkenanannya, kita ada sebagaimana adanya sampai pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur saat ini ada waktu dan kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan bagi kita untuk bersama-sama memuji dan memuliakan namanya. Mari kita gunakan waktu ini untuk menyembah Dia. Saya mengajak kita bersama-sama menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 110. Hanya Yesus kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 110. Hanya Yesus. Hanya Yesus kita wartakan, warta kita hanya Dia. Ia selalu kita tinggikan, kita akan nampak hanya Dia. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Hanya Yesus, kidung kita, juru selamat, pengudus tabib, ialah Raja termulia. Hanya Yesus, juru selamat, segala dosa diangkutnya. Ia telah berikan kebenaran kita setiap hari, dikuatkannya. Hanya Yesus, selamanya Yesus. Hanya Yesus, kidung kita, juru selamat, pengudus tabib, ialah Raja termulia. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang maha besar, Allah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah yang memelihara kami dengan kasih yang sempurna. Saat ini ya Tuhan, dalam segala kerendahan hati, kami datang menghampiri Engkau, menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih kami kepadamu ya Tuhan. Begitu besar cinta kasih-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, yang tidak pernah berkesudahan sampai pada saat ini, menuntun perjalanan kehidupan kami hari demi hari dengan begitu sempurnanya. Kami mengucap syukur, kami boleh beraktivitas dengan baik, kami boleh melakukan berbagai macam kegiatan kami di sepanjang hari ini, semua karena pertolongan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, dalam kesempatan yang baik dan berharga ini, kami sedang memuji-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau dalam penyembahan kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami datang berserah kepadamu. Tuhanlah yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memimpin kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik. Begitu pula hamba-Mu boleh menyampaikannya dengan baik bagi setiap orang yang mendengarkannya pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa kehidupan kami kepadamu, Tuhan yang dimuliakan di dalam penyembahan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini
saya pilih satu ayat dari Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16, beginilah bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sekali lagi saudara, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah firman Tuhan untuk kita, dan kita akan merenungkannya dengan tema hidup yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada seorang tokoh Amerika Serikat yang begitu terkenal, namanya Benjamin Franklin. Ya, dia adalah salah satu pendiri negara Amerika Serikat. Ya, sering diistilahkan dengan founding father. Ya, dia adalah seorang pendiri, salah satu tokoh pendiri negara Amerika Serikat. Dia orang yang begitu berpengaruh, dia orang yang sangat terkenal. Ya, dia adalah seorang ilmuwan, dia seorang penemu. Ada banyak penemuannya yang sampai hari ini tetap digunakan oleh manusia zaman sekarang ini. Ya, Benjamin Franklin adalah penemu penangkal petir. Ya, Benjamin Franklin juga menemu alat musik yang bernama glass harmonica. Lalu Benjamin Franklin juga sebagai penemu kateter urin yang digunakan di dunia medis sampai pada hari ini. Dan ada penemuan-penemuan yang lain yang telah dibuat dan dilakukan oleh Benjamin Franklin. Dia punya begitu andil yang besar, bukan hanya di negara Amerika, tetapi juga bagi seluruh dunia sampai pada hari ini. Dia adalah seorang pemimpin revolusi Amerika. Dan yang saya sebutkan tadi, dia adalah salah satu yang menandatangani deklarasi kemerdekaan Amerika. Orang yang luar biasa, orang yang menjadi sebuah tokoh besar di dalam kehidupannya. Tetapi ternyata saudara-saudara bahwa Benjamin Franklin hidup dalam kesederhanaan. Ya, sejak kecil dan masa mudanya dia hidup di satu daerah di Philadelphia, satu negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Pada waktu itu kondisi negara, kondisi dunia masih belum secanggih hari ini. Nah, ketika dia masih dalam keadaan muda, dikatakan di Philadelphia itu masih sangat sulit untuk menemukan penerangan. Nah, di tempat di mana dia tinggal, suasana begitu gelap. Jalan-jalan ketika malam hari, ketika matahari mulai terbenam, maka akan menjadi sangat gelap karena tidak ada cahaya, karena tidak ada penerangan. Seorang Benjamin Franklin yang muda tidak mau membiarkan keadaan seperti ini terjadi. Dia mau mengubah keadaan yang ada di sekelilingnya. Gitu. Lalu apa yang dia buat? Lalu kemudian dia menaruh sebuah lentera kecil di depan rumahnya, sehingga setiap orang yang melewati jalan di depan rumahnya tidak akan tersandung batu atau tidak akan terpelosok ke dalam lubang. Ataupun mungkin kalau ada orang yang mendapatkan celaka pada waktu itu, maka orang-orang akan menuju ke lentera di depan rumahnya untuk mencari pertolongan, ya, untuk melihat keadaan dan kondisinya. Orang-orang menjadi sadar betapa pentingnya lentera kecil yang diletakkan oleh Benjamin Franklin yang ada di depan rumahnya. Hal yang kecil itu menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang melintasi jalanan itu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Maka satu persatu orang mulai mengikuti apa yang dilakukan oleh Franklin. Mereka pun mulai menaruh lentera-lentera kecil di depan rumah mereka, sehingga semua orang yang ada pada waktu itu akhirnya mengikuti jejaknya.
Jalan-jalan yang ada di Philadelphia tidak lagi menjadi gelap, tetapi kemudian orang mampu melihat, orang mampu berjalan dengan baik, orang mampu melalui jalan dengan baik, tanpa takut terperosok, tanpa takut tersandung batu. Hal yang kecil menjadi dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Ya, bukan karena kegelapan tidak ada listrik, bukan karena kegelapan tidak ada lampu, tetapi kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kegelapan dosa, di mana bahwa kegelapan itu membuat begitu banyak orang berputus asa, membuat begitu banyak orang yang tidak mampu menemukan jalan menuju kehidupan. Karena kita tahu bersama bahwa dosa, kegelapan itu ujungnya kepada maut, hasilnya kepada maut. Dan setiap kita sebagai orang percaya, setiap kita sebagai anak Tuhan, ya, kita dituntut untuk menjadi terang di dalam kehidupan kita. Kita dituntut untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa bagaimana juru selamat Tuhan Yesus Kristus memberikan pengajaran pada waktu itu, bahwa setiap orang yang mengikut Dia harus menjadi garam. Setiap orang yang mengikut Dia harus menjadi terang. Mengapa demikian? Bahwa garam dan terang ialah hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan sebagai pengikut Kristus, yang menyatakan kasih Kristus, yang menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa kita tidak akan mungkin seorang diri untuk menghalau, untuk mengusir kegelapan dunia ini. Ya, memang betul saudara. Tetapi bahwa bukan berarti kita tidak mungkin melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Justru Tuhan mau dalam hal kecil pun kita bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Dalam hal kecil pun kita mampu menjadi lentera Tuhan. Kita mampu menjadi pembawa terang. Kita mampu menjadi garam di tengah-tengah dunia yang penuh dosa ini. Nah, bagaimana saudara kita mampu menjadi lentera kecil di dalam kehidupan kita? Banyak hal yang dapat kita lakukan di dunia sekarang ini, ya, yang hari-hari kita dipenuhi dengan kecemasan, dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan karena virus corona. Khususnya kita yang ada di Kutai Timur ini, yang ada di kota Sangatta ini, ya. Hari-hari ini hari-hari di mana kita diselubungi oleh rasa khawatir yang begitu besar. Bagaimana kita menyikapi ini sebagai anak-anak Tuhan? Saudara, di tengah-tengah situasi ini kita mampu menjadi terang di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jadikanlah diri kita sebagai pribadi yang membawa pengaruh positif. Jadikanlah diri kita menjadi pribadi yang membawa pengaruh positif. Kalau orang-orang begitu cemas dalam kehidupannya, kalau orang-orang begitu khawatir dalam kehidupannya, bagaimana kita sebagai anak Tuhan mampu menularkan aura positif? Bukan kita yang justru menjadi parno, bukan kita yang justru menjadi ketakutan, bukan kita yang justru menjadi cemas berlebihan karena situasi ini. Justru kita harus membawa pikiran-pikiran positif kepada orang lain di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kehendak yang indah di dalam kehidupan setiap umatnya. Kalau hari ini di Kutai Timur setiap hari penambahan pasien corona itu semakin besar. Satu hal yang saya yakini saudara, bahwa Tuhan mau setiap kita lebih dekat, lebih mengandalkan Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak-bapak sekalian, setiap hari pergi bekerja, setiap hari bergaul bersama dengan rekan kerja, ya. Bukan berarti karena corona ini kita menutup diri. Bukan berarti karena corona ini kita tidak bergaul dengan orang lain.
Tetapi disinilah setiap anak Tuhan, setiap orang percaya mampu menjadi lentera yang kecil, mampu menerangi keadaan di sekelilingnya yang penuh dengan kecemasan, yang penuh dengan ketidakpastian, bahwa ada kasih Tuhan yang pasti, ada pertolongan Tuhan yang pasti bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga menjalani kehidupan ini kita akan tetap terus optimis, kita akan terus yakin, kita akan terus dipenuhi kekuatan bahwa Tuhan akan melindungi dan menjaga kita. Tuhan akan memampukan kita melewati semuanya ini dengan baik. Saudara-saudara, hati-hati, jangan sampai justru kitalah sendiri yang menularkan hal-hal negatif dalam kehidupan kita. Jangan sampai justru kitalah anak-anak Tuhan yang justru menjatuhkan iman kita, ya, dengan ketakutan kita, dengan kegelisahan yang ada di dalam diri kita. Pandang kepada Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala perkara kehidupan kita. Dengan demikian saya yakin kita mampu menularkan hal-hal yang positif. Kita mampu menularkan hal-hal yang baik. Kita mampu memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Daripada meratapi, daripada terus-terus dipusingi dengan situasi yang seperti ini, saudara, mari terus bawa pengandalan kita kepada Tuhan, supaya kita mampu menjadi berkat dalam kehidupan ini. Jangan justru kita sebagai anak-anak Tuhan, justru kitalah yang harus dikuatkan dalam kehidupan kita. Itu yang terbalik. Justru kitalah sebagai orang percaya yang harus memberikan kekuatan kepada dunia yang diliputi dengan kegelapan, yang diliputi dengan ketakutan. Sehingga hal yang kecil ini boleh membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah beraktivitas dengan penuh optimisme, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menopang dan menyertai kita menjalani kehidupan ini. Amin. Atas firman Tuhan, Tuhan yang memberkati kita semua menjalani hari-hari hidup kita. Mari kita akhiri persekutuan kita pada saat ini. Kita berdoa, memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan selalu dalam menjalani hidup kita ke depan. Marilah kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami datang kepadamu ya Tuhan. Berterima kasih. Kami percaya bahwa Engkau ciptakan kami dengan tujuan dan maksud yang indah. Kami percaya Engkau ciptakan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, untuk memasyurkan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam lingkungan di mana kami berada, juga dalam lingkup pekerjaan kami. Tuhan, topanglah kami menjalani kehidupan ini. Jadikan kami pembawa-pembawa berita. Jadikan kami pembawa-pembawa berkat. Jadikan kami pembawa-pembawa sukacita. Sehingga orang boleh menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan kami sekalian. Saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Berkatilah kehidupan kami bersama. Kuatkanlah dan teguhkanlah kami di dalam iman. Kasih setia Tuhan akan menolong kami untuk terus mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara hidup ini. Berkatilah setiap anggota PKP dalam pekerjaan mereka sehari-hari, dalam segala hal yang mereka lakukan. Lindungi dan jaga, jauhkan dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Juga kami berdoa, berkatilah mereka dalam tanggung jawab rumah tangga. Berikanlah mereka hikmat selalu, kekuatan dan kemampuan selalu dalam membimbing dan mengayomi keluarga mereka untuk selalu takut dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk beberapa anggota persekutuan yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami terus berdoa untuk orang tua kami, Bapak Seta atau Rapang,
untuk Bapak Yakob Lakudu, untuk Bapak Cornelius Pangloli, untuk Bapak Markus Sampe, untuk Bapak Franciscus Tikusiola, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang menyatakan kasih-Mu, memberikan pemulihan kepada mereka semua. Mereka boleh merasakan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Dan mereka boleh menjalani hari-hari hidup mereka dengan baik, dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk persekutuan kaum pria Gereja Kibait Jemaat Sangatta. Engkau akan menolong pengurus yang ada. Kasih Tuhan akan menaungi mereka semua dalam segala program yang ada. Mereka dimampukan melakukan semuanya itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap anggota persekutuan yang ada. Kami berdoa dalam kebersamaan kami, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan selalu, Tuhan yang akan memberkati. Kami terus berdoa kepada Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami tercinta, kota Sangatta ini. Tuhan, naungan kasih sayang-Mu, biarlah memberikan pemulihan bagi kota ini. Apa yang sedang terjadi saat ini Tuhan, biarlah semuanya itu membawa kami semakin dekat kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Berkatilah pemerintah yang ada, memikirkan langkah-langkah yang terbaik dalam penanganan virus corona ini. Dan Tuhan selalu berikan sukacita, semangat bagi tim medis dan relawan yang ada untuk dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Semua pasien COVID yang ada juga terus diberikan sukacita menjalani masa pemulihan dan pengobatan. Mereka boleh menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan kami pada saat ini. Tuhan, Engkau terus pimpin kami lalui hidup ini bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan pada akhirnya kami mohon kepada-Mu, oh biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa di dalam surga, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan menuntun perjalanan kehidupan kamu sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah persekutuan kita dan penyembahan kita saat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom kepada kita sekalian.